Dahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan wawancara ini. Adapun tujuan saya melakukan wawancara ini adalah ingin menyampaikan beberapa pertanyaan nih Pak ya, keterkaitan pengalaman Pak Dahar nih selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, terutama masalah-masalah atau kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Nah, sepanjang Bapak menjadi kepala sekolah, tentu mengalami masalah-masalah ya Pak ya, atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Nah, bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Baik, terima kasih. Menjadi kepala sekolah itu berangkat dari basic dari guru agama, tentunya berangkat dari prinsip yang memegang kejujuran, kemudian keadilan, yang berusaha untuk adil. Dan untuk kasus seperti itu saya rasa kalau menurut saya memang ketika ada yang mungkin dilema etika atau rujukan moral, itu tentunya saya mendahulukan etika atau moral untuk memberikan keputusan itu, tentunya moral-moral yang baik tentunya. Ketika ada dua pilihan yang sama-sama beratnya, tentunya dengan kalau di agama kan diajarkan kita untuk mengambil keputusan dengan sebelumnya dengan istikharah. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau kita berjalan di jalur yang benar, sesuai dengan aturan, katakanlah berpihak ke aturan. Tetapi memang mengambil suatu keputusan kadang-kadang kita itu tadi dilema moral atau perasaan kita rasa dengan aturan, bagaimana ini. Nah, tentunya tadi kita kembali ke otomatis ke aturan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Dahar lakukan selama ini? Sebetulnya untuk prosedur sudah diatur oleh dinas ya, untuk mengambil suatu keputusan. Kita pertimbangkan dengan keyakinan dan rasa tadi. Lalu apa aja nih Pak yang merupakan tantangan Bapak nih yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya kalau tantangan itu udah pasti ada ya. Ketika kita menjalankan aturan yang sebenarnya, tentunya tantangan-tantangan itu bisa kita hadapi, bisa kita karena memang tantangan itu bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita hadapi, untuk kita ambil solusi ataupun pemecahannya. Bagaimana menghadapi tantangan itu yang dilema etika seperti ini dan sebagainya. Kemudian ada rujukan moral. Nah, ketika kalau moral ini sudah tertanam, moral kebaikan di diri kita tertanam moral kebaikan atau etika-etika yang baik, tentunya insya Allah kita tidak akan menghadapi dilema itu. Kita insya Allah bisa memutuskan suatu putusan dengan benar, insya Allah. Lalu adakah jadwal gitu Pak? Adakah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan?
untuk memutuskan itu tentunya kita ambil satu, ketika ada beberapa kasus kita dahulukan yang mendesak, yang harus segera diselesaikan. Kalau memang tidak segera, ya kita segera dan mungkin agak sulit yang memutuskan, ya tentunya kita pelajari dulu dari moral kita, etika kita sendiri. Kalau kita punya niat baik, punya etikat baik untuk menyelesaikan, untuk mengambil suatu keputusan, ya tentunya apa yang akan kita ambil keputusan itu, insya Allah itu yang terbaik. Jadi untuk jadwal secara khusus memang tidak, tetapi untuk beberapa kasus itu kita ambil yang mendesak atau yang mungkin segera harus diputuskan. Dengan tentunya saya tidak mengesampingkan unsur-unsur kebersamaan, walaupun saya di sini sebagai pimpinan, sebagai kepala, tapi saya masih tak musyawarah. Saya pertimbangkan dengan musyawarah, dengan berbicara ke beberapa pihak, kemudian kepada bawahan, kepada guru-guru, kepada karyawan. Itu tentunya dengan kita musyawarah itu, insya Allah kita mengambil suatu keputusan juga yang terbaik tentunya. Jadi jika kasus tersebut atau masalah tersebut urgent, jadi segera diambil keputusan, kemudian didasari dengan moral yang baik, kemudian tidak mengesampingkan unsur kebersamaan atau musyawarah, di mana permasalahan itu nanti akan Bapak musyawarahkan atau akan Pak Dalhar bicarakan dengan para wakil kepala sekolah dan guru-guru, begitu ya Pak ya. Ya. Lalu adakah nih Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus atau masalah-masalah dilema etika tersebut? Ada, artinya kebetulan mungkin kalau ada orang yang nyambung, ngerti dengan masalah yang saya hadapi, tentunya saya juga berusaha supaya ketika mengambil suatu keputusan saya mendalami dulu dengan tadi musyawarah, dengan tentunya kan melibatkan orang tadi. Nah, itu pasti ada. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang akan Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Setelah yang saya alami dan sebagainya, itu memang kita di dunia ini memang belajar. Ketika saya menjadi kepala sekolah, ketika saya menjadi pemimpin, itu pun belajar. Dan mudah-mudahan dengan belajar inilah kita bisa tahu, oh ini masalah ini harus seperti ini, masalah ini keputusannya harus seperti ini, solusinya harus seperti ini. Segala keputusan itu supaya diambil dengan cara yang baik, sebelumnya dipikirkan dengan baik. Kalau tidak bisa kita pikirkan sendiri, kita musyawarah tadi. Nah itu sebagai pembelajaran saya, supaya saya juga bisa menjadi orang yang tingkang rasa, bisa menjadi orang yang bertindak adil, walaupun adil yang sesungguhnya adalah milik Allah. Jadi seperti tadi di awal tadi saya katakan, kalau kita di jalur yang di aturan atau jalur yang benar, insya Allah kita mengambil keputusan juga benar. Itu sebagai pembelajaran saya supaya menjadi orang yang tentunya amanah, yang benar, yang bisa dipercaya, kemudian dan membawa kemaslahatan bagi orang banyak khususnya. Jadi Bapak itu dalam menyelesaikan masalah atau memberikan solusi itu disesuaikan dengan masalah tersebut, gitu ya Pak ya. Kemudian dengan Bapak menjadi orang yang tengah rasa, kemudian adil, sehingga
menjadi seseorang yang amanah, yang dapat dipercaya, sehingga dapat membawa kemaslahatan. Betul. Setiap keputusan yang diambil itu dapat membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Iya. Ya. Nah, baik Bapak, terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya, atas kegiatan wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ifra. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabar Bu Ifra hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ifra yang sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk melakukan wawancara. Dalam kegiatan wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ifra keterkaitan Bu Ifra sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berdasarkan masalah atau kasus-kasus dilema etika dan rujukan orang. Bagaimana nih Bu Iva dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau di sini Ibu mengidentifikasi sebuah kasus itu dilihat dari persoalannya itu timbul dari mana, kemudian juga dampaknya juga ke siapa, ya. Apakah masalahnya itu sifatnya masalah itu pribadi, berarti itu kan dampaknya untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau masalahnya itu dampaknya kepada orang banyak, kita lihat lagi nih, ini masalahnya masalah pribadi atau masalah yang sifatnya kedinasan. Nah ya, kita harus bilang di situ. Nah, bagaimana nih Bu Iva menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, ya. Di situ mengandung benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Permasalahan itu dampaknya terhadap guru, semua warga sekolah, berarti kita harus bisa mengambil keputusan yang sifatnya dampaknya itu lebih banyaknya kemana, ya. Kalau selagi dampaknya itu lebih banyaknya ke orang banyak, kita harus lebih cenderung mengambil keputusan keberpihakan ke sana. Nah, jadi Ibu harus mengambil keputusan itu nanti didasarkan juga dengan skala prioritas, ya. Nah, mana yang lebih patut diutamakan. Lalu bagaimana nih langkah-langkah Ibu atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Iva lakukan, gitu ya, selama ini dalam mengambil keputusan? Kita harus pelajari dulu. Setelah kita pelajari, Ibu juga harus bisa menyiar. Ini harus dikomunikasikan, ya. Harus dimusyawarahkan atau didiskusikan dengan orang-orang yang terdekat di sekolah dulu, ya. Karena seperti apapun permasalahan itu, kita harus usahakan dulu diselesaikan, dibahas dalam internal kita di sekolah. Kemudian juga kita harus kenali juga, kalau memang tidak bisa diselesaikan di bawah, ya, berarti kita harus secara berjenjang dong. Nah, kita juga harus punya nih, ada pengawas, ada kasaklar, ada kasih PTK, kasudin dan sebagainya. Jadi kita harus tahapan-tahapan langkah-langkah seperti itu harus kita punya. Kita harus bisa memahami itu. Jadi prosedur yang biasa Ibu lakukan yang pertama itu mempelajari terlebih dahulu, Ya, dikenali dulu. Ya, dikenali dulu, kemudian dikomunikasikan atau didiskusikan dengan orang-orang yang memang mumpuni, yang memang bisa diajak bicara. Kemudian setelah itu penyelesaian masalah ini juga diselesaikan secara berjenjang. Nah, apa saja sih yang selama ini gitu ya yang Bu Iva anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika? Ya, gini, tidak ada di sebuah instansi itu yang tidak ada masalah. Apalagi kalau kita berani
berinovasi dan melakukan perubahan-perubahan keluar dari zona nyaman, ya kan ya? Nah, itu ibu berkaca atau pengalaman ibu misalnya pada saat ibu baru masuk ke sini. Nah, ya, dengan ibu lihat di sini, ibu harus mengambil sebuah keputusan, ibu harus melakukan perubahan. Ya. Perubahan-perubahan itu pasti sifatnya ada inovasi kan di situ. Kalau misalnya di situ akan melakukan perubahan, kita harus pelajari dulu dong, analisis SWOT lah istilahnya, ya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, tantangannya apa, peluangnya apa, ya. Kita harus pelajari itu. Kenali SDM yang ada, apa yang bisa kita lakukan perubahan di sini. Ini harus kita sosialisasikan pada guru, ya. Di situ pasti akan ada namanya ada perubahan. Tadinya kan posisinya sebelum ada perubahan pasti di situ ada posisi nyaman, ya kan? Ada posisi nyaman. Dalam orang-orang yang udah berada pada posisi nyaman itu, ini kan harus kita bangkitkan, harus kita bangunkan dari zona nyamannya itu. Sebelum kita sosialisasikan, pasti kita harus paham dulu lah program ini, baik itu kebermanfaatannya, ya kan? Kemudian tahapan-tahapan melakukannya, apa-apa saja yang dibutuhkan, ya kan? Nah, setelah kita lakukan sosialisasi, di situ kita ajak nih guru-guru kita ini pada sebuah tantangan. Di situ, ibu bapak guru, kita akan buat kesepakatan. Kalau kita sudah punya komitmen, kita akan bikin kesepakatan. Namanya kesepakatan sekolah. Ya, kesepakatan sekolah. Berarti di situ nanti pasti akan ada, kalau guru udah komitmen mau melakukan perubahan ini, berarti di situ dia akan tertantang. Siap tidak? Nanti akan ada korban di situ. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran. Ya, semuanya akan terlibat nih di sini. Nah, jadi ibarat ibu selalu mengandaikan begini kepada teman-teman. Teman-teman, ibu kesini nih, ibaratnya nih kita akan mau bikin kue bolu. Kalau ibu nawarkan bikin kue bolu, teman-teman jangan bilang, Bu, kue bolu nggak enak gitu. Jangan. Teman-teman bikin, kalau ibu mau bikin kue bolu, bagaimana kalau kita bikin bolu pandan? Ada yang pengen bikin, Bu, kita bikin bolu coklat. Kalau bikin bolu pandan, Bu, enaknya tuh pakai santan, pakai blueberry, telurnya segini. Jadi artinya dibutuhkan saran, pendapat, masukan, kritikan untuk bagaimana mewujudkan program ini. Bukan alasan bagaimana mementahkan program ini. Bagaimana caranya mensukseskan program ini. Itu yang selalu dibilang. Keren banget Ibu Iva nih, keren. Nah, Keren sekali. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan ya gitu Iya. bagi Ibu Iva dalam mengambil keputusan. iya. Keren banget. Untuk mewujudkan tantangan ini pasti dibutuh ketegasan. Kita selaku pimpinan ini kan punya dua karakter pimpinan, pemimpin yang selalu dipakai itu. Ada di situ demokratis, ada di situ otoriter. Ini harus dikombin. Tidak selamanya kita akan demokratis dan tidak selamanya kita akan otoriter. Jadi dalam menghadapi ini Bu Iva mengombinasikan, menyeimbangkan antara kepemimpinan otoriter dengan kekeluargaan, Demokratis, kekeluargaan, gitu ya. Ya, keren Harus sekali semuanya harus Bu kita Iva. pakai. Ya. Ya, bagaimana nih Bu Iva? Apakah Bu Iva memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu ya dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika gitu. Nah, apakah Bu Iva ini langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau ada Bu Iva itu memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Bu Iva jalankan? Kita harus lihat gitu jenis masalahnya seperti apa. Ada yang memang harus segera diselesaikan,
ada memang seiring waktu berjalan, ada yang memang diselesaikan nih dalam jangka waktu ini nih, ini harus selesai. Nah, adakah seseorang gitu ya, Bu Iva atau orang lain, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Iva atau membantu Bu Iva dalam pengambilan keputusan dalam kasus atau masalah di Dilema Etika? Kita pimpinan, kita juga harus punya relasi, ya. Relasi itu ada relasi internal yang sifatnya orang-orang terdekat dalam sekolah, lingkungan sekolah. Ada juga relasi itu yang sifatnya eksternal, ya, bisa antar lintas instansi, ya kan? Misalnya ini permasalahannya berkaitan dengan internal guru aja di dalam, ini mungkin cukup dengan guru. Ini persoalan yang memang sifatnya kedinasan yang memang harus ke atas. Kita secara berjenjang juga harus Mas Kasar secara berjenjang. Jadi dalam menyelesaikan ini sangat dibutuhkan relasi, karena dalam penyelesaian masalah itu bisa diselesaikan secara internal ataupun eksternal gitu ya Bu Iva ya. Dan eksternal ini lintas instansi ya, seperti apa yang tadi Bu Iva sebutkan. Dari semua hal yang telah Bu Iva sampaikan gitu ya, pembelajaran apa nih yang dapat Bu Iva petik dari pengalaman Bu Iva mengambil keputusan dilema etika? Sebesar apapun permasalahan itu harus kita lalui dengan tetap berkomunikasi, harus banyak bertanya, ya harus komunikasi. Tidak jarang kita komunikasi dengan rekan sejawat, ya, kepala sekolah lainnya, ya, yang mungkin juga pernah punya permasalahan yang sama ataupun berbeda. Terkadang orang luar lebih jernih melihat kondisi kita, ya kan? Ada kalanya begitu. Dan di situ pun kita juga harus pandai-pandai melihat orangnya, ya, melihat orang siapa nih yang bisa kita ajak bicara, orang yang mana yang tidak perlu, gitu. Kita harus pandai-pandai di situ. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya dalam melakukan kegiatan wawancara ini. Terima kasih Bu Iva ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.